Tambah lagi Nah, nih. datang lagi air minum. Ini ketagihan ini Pak Ipan aja. Biar saya numpain Pak Ipan. Bukan, ini udah yang ketiga nih. Jadi bincang-bincang sambil menikmati hasil pertanian ya Pak ya. Ya kan kalau bicara bukti kan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa masyarakat Jambi yang tentunya dalam keadaan berbahagia walaupun pandemi belum berakhir. Iya. Luar biasa, hari ini kita menyempatkan diri berkunjung di salah satu pertanian kelompok tani Gelam Tani yang berada di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Alhamdulillah hari ini kita dihadiri salah satu petani yang luar biasa dalam pengelolaannya, bagaimana bercocok tanam sehingga bisa menghasilkan jutaan rupiah dengan modal 1 hektar, kurang lebih 1 hektar lahan tersebut dan bermacam varietasnya. Kita simak cuplikan berikut ini. Dan di luar dugaan bahwa di sini ada jeruk yang katanya jeruk hampir sama dengan beras tagi. Nah, coba kita petik dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis-manis. Ini belum ini lepas, Mas. Oh, langsung masak nih. Hah? Enggak apa-apa Pak, itu memang lagi kalau yang kayak gitu kena sengat ya. Jatuh dia. Kalau mau nyicip waktu itu harga sawit itu kan masih enggak normatif. Iya. Tapi saya pikir-pikir kan putaran uang sawit itu lambat. Iya, Jadi saya jual, itu di Petaling. Iya, Di Petaling iya. itu jauh dari kota. Nah. Saya jual, Hmm. cari-cari tanah, dapatnya di sini Pak. Oh. Ini dulunya kebun karet hutan Pak. Jadi Oh, saya iya. tebang. Hmm. Saya itu mau bikin yang ibaratnya kalau sawit itu 1 hektar penghasilannya 3 sampai 5 juta, pikiran saya kalau 1 hektar bisa berpenghasilan sampai 5 sampai 15. Habis itu ada penyerapan tenaga kerja, karena kalau sistem pertanian kayak gini kan padat karya ya Pak ya. Iya, Beda Pak. dengan kayak sawit Iya, gitu kan. iya. Kalau sawit satu orang bisa megang 5 sampai 10 hektar, kalau Iya. ini paling pegangannya cuma 4 hektar gitu. Oh. Kalau jeruk semua, tapi kalau sistem tumpang sari, jadi 1 hektar itu bisa menyerap nanti tenaga kerja 10 orang gitu Pak. Jadi padat karya, ada sirkulasi. Terus kalau kita lihat di pasaran harganya kan cukup lumayan jeruk. Iya. Jadi pikiran saya kalau saya bisa mengembangkan, Hmm. berarti kan ada peluang, karena kenapa di situ ada peluang, karena harga jualnya di harga eceran itu cukup relatif 15 ke atas yang Iya. gede-gede tipe Iya, kayak betul. gini. Berarti ini tuh jeruk ini seperti beras lagi rasanya seperti. Oh, kalau untuk rasa ada memang. Kalau untuk ini Pak, tanaman horti kayak tipe jeruk, dia punya varietas. Iya. Kalau beras tagi itu memang kelebihannya dia super manis. Iya. Tapi kembali lagi ke konsumen ya Pak ya. Iya. Konsumen itu kan ada yang suka lokal, Ah. dia itu manis, ada rasa-rasa asamnya ini Iya, Pak. iya. Jadi itu Ah. karena memang varietas siam Banjar ini, apa siam Pontianak itu memang dia itu dilepas dari Kementerian Pertanian, itu memang rasanya dari sananya Pak. Rasanya manis tapi nggak semanis beras tagi, karena beras dulu tagi. Iya. dulu kan beras tagi kan jeruk madu ya Pak ya. Iya, Kalau iya, ini enggak manis tapi ada rasa asamnya, terus kadar airnya banyak Pak. Oh, kadar Jadi airnya itu banyak. iya, kadar airnya banyak. Jadi lebih, kalau masyarakat kampung lebih suka yang ini gitu. Oh, gitu. Varietas apa? Varietas siam Pak. Oh, varietas Varietas siam. Di luar dugaan bahwa di sini ada jeruk yang katanya jeruk hampir sama dengan beras tagi. Nah, coba kita petik dulu ya. Manis-manis. Yang memang betul kata Mas tadi. Manis, ada rasa Manis, asam, ada kadar asam. airnya banyak ya Pak Kadar ya. airnya banyak. Nah, kalau masyarakat kampung itu yang disukai Pak. Jadi inilah yang dikatakan varietas siam. Artinya pasar, bangsa pasarnya ekonomi ke bawah, ekonomi menang ke bawah. Bisa dijangkau. Ya, terjangkau. Kalau ini 10.000 1 hektar ini, 1 bijinya
1 kilonya. 1 kilonya ini Kalau bisa hampir berproduksinya bisa 500 juta. Makanya beliau ini lebih mau menanam jeruk daripada karet atau sawit gitu. Pembibitan katu, Pak. Oh, pembibitan daun katu. Daun Ya. katu. Ini untuk sayur ya? Iya, Pak. Ini untuk sayur. Hmm. Ini fungsinya untuk ibu-ibu ya, yang untuk melancarkan ASI supaya anak-anak Indonesia pada sehat. Oh, jadi yang sayur yang membuat ASI, air ASInya banyak itu. Ini, ya, Mas? Pak, iya. Sayur katu nih Mas ya? Daun katu ini, Pak. Waduh, jadi Mas latar belakang untuk nanam katu ini apa coba? Ini harganya lebih ekonomis ketimbang daun ubi, Pak. Oh, lebih ada nilai tukar nilai- petaniannya lebih tinggi Nah, gitu nilai daripada tukar daun ubi, petaninya ya. Artinya Jadi keuntungannya lebih tinggi ya. Tapi bagaimana apanya? Apa Potensi. namanya? Potensinya. Kalau potensi tetap masih lah, Pak. Kalau di Jambi ini kan masih ibu-ibu yang konsumsi, tapi kalau di Pulau Jawa itu sudah perusahaan untuk dijadikan kapsul gitu, Pak. Oh, Jadi, kalau ini bisa langsung dibeli ya, ibu langsung di untuk pasar. di pasar ya. Pokoknya dibawa ke pasar, dibeli ibu-ibu. Karena apa, Pak? Kalau daun katu ini pokoknya nilai ekonomisnya lebih tinggi, karena Pak, kalau pucuk ubi satunya paling cuma dibeli 500 sampai 700, kalau ini sudah 1000 sampai 2000, Pak, satu ikatnya gitu. Satu ikan itu berapa banyak Mas? Paling cuma 8 ini, Pak, 8 potongan, tapi ini masih di semaian, Pak. Nanti Oh, kita ini penyemaian nah, baru. ini belum dipanen, ini tahap penyemaian, ini teknis penyemaian yang supaya lebih efisien kerjanya gitu loh, Pak. Oh. Nanti kita ke lapangannya yang memang Iya. budidayanya kan. Rame-rame bawa apa nih Mas? Kok mau diantar kemana nih? Hah? Bukan diantar, Pak, mau ditanam. Inilah, Pak, kami ini petani di kampung ini sifat gotong royongnya masih tinggi, Pak. Jadi Oh, gitu. kalau itu sistem kekeluargaannya masih tinggi, Pak, di kampung-kampung. Kak, saya yang saya salut itu bisa semangatnya gitu. Kadang-kadang saya lihat ke tempat apa ya, budidaya tuh cuma 1-2 orang. Ini pas ke sini kok bisa rame-rame gini. Ini ilmunya kok bisa sama nih, gimana nih Mas? Karena memang kompak, Pak, petani semua. Oh, petani semua. Dan memang sama-sama pengen Iya. nanam katu nih, budidaya katu nih. Nah, coba saya pengen tahu seperti apa membudidayakannya. Ya. Ini jaraknya kan berapa jarak antara? Hah? Kurang lebih lubang dari semen digituin, Pak. Inilah yang katanya Indonesia ini Ya. apa, tongkat aja dia, Pak? Tongkat jadi kayu, bener. Ah. Termasuk ya ini, Pak. Ah, Ini kan ini kalau ya. dipotong tongkat, Pak, ya. Ah, ini Begitu tongkat. disemai, tumbuh, ditanam, Adir. begitu hidup. Nah, ini yang dibilang termasuk ini kayak pucuk ubi. Iya. Jadi tongkat aja jadi uang, Iya. bisa jadi makanan. Nggak sulit loh. Iya, Nah, benar. tadi ngobang lobang, nanam, timbun, nunggu sebulan. Mana kita cari Iya, tengok iya, yang kita hasilnya yang gitu. sebulan. Ya, Ini, Pak. sebulan disulap kayak gini. Tapi kalau sebulan belum setinggi ini, Pak. Nah, ini. Maksudnya di bawah lagi, Nah. cuma bisa sudah dipanen kayak gini. Oh. Nah, kalau hasil dari kayak gini ini kan sehat banget, Pak. Nah, ini Ini enak, Pak. ini sebulan udah bisa metik gini ya. Tapi ini selama berapa bulan nih kita bisa tumbuh lagi nanti? 15 hari sudah bisa lagi, Pak. Sampai dari sebulan ini ke 15 hari. Ya, ini baru bunganya, Bro. Kalau untung utamanya ada lagi. Terong, Pak. Oh, terong lagi. Kita ke terong. Kintal kali 6.000, Pak. 1.800. Berapa? 1.800 Ya, sekali panen. petik. Sekali petik. Ya, Berapa kali petik jatuhnya? Ini masih 4 petik. Tapi kan tahapan terong ada tahapan, Pak. Buah pertama masih dikit, 50 kilo. Buah kedua 1 kintal gitu. Tapi kemarin sudah dapat 3 kintal kali 6.000 kan 1.800. 2 bulan 10 hari itu kita bisa panen Iya. terong. Itu senilai tadi 1.800.000. Ya, 1.800.000 ya. Itu yang pertama. Yang kedua lagi bisa naik lagi. bisa naik bisa turun karena kalau bertani rezekian ya. Ya gitu, Pak. Kalau naik alhamdulillah, kalau turun ya berarti rezeki kita masih Ya, segitu. tapi kan Mas bilang, Tapi ada maksudnya ada potensi gitu, Pak. potensi. Gitu. Baik pemirsa, kita langsung saja. Hari ini kita bertemu dengan sosok pemuda ini yang luar biasa. Siapa namanya, Mas? Muhammad Alfian, Pak. Muhammad Alfian. Ini sosok pemuda yang luar biasa yang kita ceritakan sebelum tadi.
yang mampu mengelola lahan 1 hektar dengan bermacam-macam tanaman. Nanti minta waktu sedikit Mas Alfian ya, Iya. berbincang tentang pengelolaan lahan ini seperti apa, ya. Dan juga di sini dihadiri PPL kita selaku koordinator kecamatan penyuluhan pertanian, yaitu ayahanda kami Pak Gusnan. Pak Gusnun. Ini luar biasa juga, sosok yang penuh semangat, walau bagaimanapun fisik katanya sudah tua, tetapi semangatnya masih darah muda. Membina para petani-petani yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di Kecamatan Sungai Gelam ini. Luar biasa ini. Barakallah. Baik, tidak asing lagi teman-teman pemirsa masyarakat Jambi, ini dia abang kita yang begitu akrab disapa dengan Bang Iwe. Oh, izin. ini sampai Izin. Enggak apa-apa. Ini jeruk baru nyampe nih. Baru dipetik ya. Dari mulai metik, rasa dibuka, manis, Ah. sampai dijadikan sirup. Wih, luar Nah, itu biasa. nanti saya cerita. Nanti diceritakan. Sebelumnya kita kenalkan dulu, inilah sosok Bang Iwe Ipan Wirata, pastinya anggota DPRD Provinsi Jambi. Komisi 3, pastinya daerah pemilihan Batanghari Kabupaten Muaro Jambi. Nah, inilah dia Bang Ipan. Selamat datang Bang Ipan di gubuk apa nih? Nah, sawung Sawung tani. apa namanya? Sawung tani. Tadi katanya gelam tani. Gelam tani. Kenapa saya tanya, kenapa Mas gelam tani? Karena Sungai Gelam harus terkenal dengan Iya, taninya. iya. Sungai Gelam Harus terkenal dengan tani. harus terkenal dengan taninya. Nah, ngomong-ngomong ini datang lagi nih Bang Ipan. Nah, ini sayur katu. Ini sayur katu Ini ini. bagi ibu-ibu yang udah melahirkan. Iya. Ini resepnya. Itu resepnya Bang Ipan ya. Supaya susunya akeh. Dan ini ada jambu. Ini jambu apa ini? Jambu kristal. ini, Jambu Pak. kristal. jambu Ini kristal. ada jambu kristal juga. Waduh, Jadi disuguhin ini. seluruh potensi pari tes. Ah. Varietas. Di gelam tani ini. Gelam tani ini kita lihatkan kepada masyarakat Kabupaten Muaro. Kabupaten Muaro Jambi. Luar Makanya kita diskusi dulu. diskusi dulu. Mohon izin Mas ya, kita diskusi sebentar. Baik, pemirsa, hari ini coba kita langsung ke Mas Pian. Mas Pian, gimana ini bisa progresnya luar biasa ini? Kita ingin tahu cerita awalnya, berdiri sejak kapan dan bagaimana pengelolaannya hingga bisa subur makmur seperti ini. Ya kan? Iya. Di ladangnya Gemah Ripah Lojenawi ini sudah kelihatan Pak Ivan. Iya. Ya Pak Anu ya. Bagus. Oh, yang ada di Kabupaten Muaro Jambi khusus Kecamatan Sungai Gelam ini. Coba ingin tahu ini Mas Pian. Jadi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Anggota DPR Provinsi, Pak Ipan Wirata, terus Pak Gusnun sebagai koordinator penyuluh Kecamatan Sungai Gelam. Saya langsung Pak ya. Iya. Jadi awalnya saya buka ini lahan 2015. 2015. Lahan ini dulunya kebun karet Pak. Jadi kebun karet ini ya ada pendapatannya, tapi kalau kita pengen lebih kayaknya memang harus dirubah. Jadi ya saya rubah, saya tanami yang horti, yang padat karya, terus saya tanam macam-macam varietas supaya lebih banyak pendapatannya lah gitu kan. Kalau Iya. ibaratnya pengen lebih lah kan gitu, karena tuntutan hidup ya. Tuntutan itu. Anak muda kan pengen beli rumah juga, pengen beli mobil kan gitu. Jadi harus berpikir kan gitu. Iya. Jadi kalau memang program pemerintah semuanya itu untuk pemberdayaan masyarakat, tapi kan kadang nggak semua bisa, terus maksudnya kayak di masyarakat desa itu nggak sampai ilmunya nggak sampai. Jadi Iya. kita itu harus belajar, kalau kita mau kaya kita harus mikir juga kan. Iya. Tapi karena di sini juga didampingi koordinator, jadi ada binaan, terus tambah semangat lagi. Jadi dari 2015 memang perjuangannya ekstra sampai bisa panen jeruk, panen ini. Ya, namanya usaha kan lika-liku. Iya. Ini lahan sendiri. Mas. Alhamdulillah lahan sendiri. Kita langsung memiliki yang punya. Ya, sertifikatnya pun atas Luar nama biasa saya. ini. Terus
ke Waduh, nambah lagi nah, nih. datang lagi air minum. Ini ketagihan ini Pak Ipan aja. Biar saya numpain Pak Ipan. Bukan, ini udah yang ketiga nih. Jadi bincang-bincang sambil menikmati hasil pertanian ya Pak ya. Ya kan kalau bicara bukti kan ini. Jangan kita bicaranya bukan bukti. Iya. Coba sebelum minum jelaskan dulu apa yang Bapak minum tadi. Coba jelaskan. Jadi ini adalah salah satu petani produktif yang tadi saya kan udah waktu metik langsung dimakan manis. Habis ini langsung dibuat sirup, dan sirupnya itu sirup natural. Jeruk asli yang dijadikan yang ditanam di sini ya. Yang ditanam langsung dijadikan sirup. Saya coba minum ya. Coba. Saya ketagihan. Nikmat banget. Nikmat Ini ya. yang ketiga. Yang ketiga. Dilanjut aja. Baik Bang Ipan. Bapian sedikit Bapian. Tadi sudah saya dengar sekilas dulunya karet dan sawit ya. Iya. Artinya berubah menjadi lahan pertanian. Nah, waktu itu memulainya tanaman apa yang pertama sekali di sini di lahan ini? Yang saya tanam. Iya. Yang saya tanam ya langsung jeruk sama kayak sayur-sayuran Pak. Jeruk loh. Jadi jeruk itu antisipasi, karena jeruk itu kan tahapannya dari kita nanam, dari benih kita beli itu 2 tahun. Tapi kan kalau diselip tadi yang ada terong, daun katu ini cukup 2 bulan. Terus begitu ya, daun katu ini begitu kita nanam dari stek ya, namanya pembibitan tadi Pak, itu namanya stek. Nah begitu dari stek sebulan terus kita tanam. Jadi pendapatan bulanan dari daun katu sama terong ini begitu nunggu tahunannya begitu 2 tahun jeruk kembang. Nah ini hasilnya tadi Pak. Wah ini luar biasa ini Pak Usnun ya. Pak Usnun. Ada itu Pak tambahan mereka. Ini ada pisangnya juga. Ada pisang juga. Ini, Bapak. Iya. Tadi udah kita lihat. Itu dia tata kebenaran bagus. Jadi terus akhirnya sudah berkembang pesat seperti ini pasti tentu banyak penghasilan dong. Ya alhamdulillah lah Pak. Pokoknya nggak bisa diceritakan. Kalau untuk beli beras Cukup. lebih lah kalau cuma beras kan gitu. Tapi Jadi, mobil sudah 2 ya. mobil belum lah Pak. 2 tahun ke depan kita sini udah ada mobil. Iya, insyaallah amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Mas Anupian ya. Baik, terima kasih Mas Bian. Mobil sama orang rumah lah. Nah tuh Pak. Mobil sama orang rumah belum berkeluarga nih. Belum. Iya. Jadi ini Pak, Ada peluang nih. saya itu ini aja Pak, karena saya kan masih muda, terus saya itu bertani horti ini apa ya? Maksudnya itu memperbagus stigma selama ini anak-anak muda yang nggak mau bertani Pak. Iya. Rata kan gini, pokok permasalahan masyarakat di desa ini anak-anak muda sudah nggak mau bertani. Sudah nggak mau bertani ya. Karena anggapan mereka bertani itu kotor, terus capek, karena mereka nggak mengenal teknologi yang dengan sekarang. Makanya program Kementerian Pertanian itu ada regenerasi. Kayak Mahfud MD. Regenerasi apa ya maksudnya tadi? Regenerasi. Regenerasi. Apa Mas? Ini Nanti dipotong ya Bang ya. Nanti jadi lucu. Enggak apa-apa. itu manajemen. Iya. Toko tapi sudah nyebut nama toko nasional loh. Mahfud MD. Janganlah Pak, nanti sama. Terus lanjut enggak apa-apa. Maksudnya stigma tentang anak-anak muda itu kan bertani itu sesuatu yang kotor, yang panas gitu. Sebenarnya tergantung manajemen kita gitu, dengan teknologi. Bahkan negara-negara Asia Timur tuh kayak di Israel kayak gitu teknologinya canggih. Mereka aja anak-anak muda yang dari Jawa itu yang lulusan universitas ternama, mereka mengadopsi dari negeri-negeri luar kayak Jepang itu omsetnya itu bisa puluhan juta kan gitu. Jadi banyak sebenarnya peluang, apalagi negara tanah kita subur makmur, tongkat dilempar jadi tanaman, jadi uang kan gitu. Iya. Oke, Mas Dian. Sudah berapa varietas yang ada di lahan ini? Jenisnya apa saja? Ada pisang, ada jambu kristal. Jambu kristal. Ini belum matang ya Pak. Jadi kalau matang 1 3 on sampai 4 on.
terus jeruk. jeruk, Nah, kalau tanaman kayak horti yang muda ini kayak melon, Melon, ada terong. terong, Karena dia siklusnya pendek, jadi gonta-ganti terus Ya. tanamannya gitu. Kadang habis terong ini nanti Ya. cabai kan cabai, gitu. Ya. terus Terus katu, terus kacang tanah. kacang tanah. Nah, Artinya hampir 10 lebih di sini varietas tanaman hortikultura Pak Ipan ya. Iya. Tapi sebelum ke Pak Ipan, kita langsung ke Pak Gusnun dulu. Pak Gusnun, Bapak selaku PPL di sini Pak ya, selaku koordinator kecamatan khususnya memang bidang apa namanya ini penyuluhan para petani ini. Seperti apa Pak Gusnun melakukan pembinaannya itu Pak di Kecamatan Sungai Gelam ini? Iya, terima kasih Pak Evan, Bapak sekalian. Kita dari BPP Sungai Gelam, kita membina tani sini dan wadah kelompok tani. Kelompok taninya kita masukkan daftar Simluh Pertanian. Simluh Pertanian. Ya, nanti dia terdaftar di Kementan. Kemudian kita bina mereka ini dengan pertemuan berjadwal. Iya, iya. Nah, Bentar Pak ya. baik ya, baik, Dengar ya. ini Pak, bentar. Baik itu nanti pertemuannya bisa pindah-pindah di rumah salah satu anggota ataupun di tempat seperti ini. Nah, kemudian selain kita masalah teknis juga kita membantu mengupayakan mudah-mudahan sarana pertanian beliau. Nah, untuk tahun ini kita dari Dinas Pertanian itu yang dana DAK akan dibantu sumur bor. Sumur bor. Ya, tapi karena ini dana pusat dan itu terbatas, untuk di Kecamatan Sungai Gelam hanya 5. 5. Nah, tetapi masih banyak lagi yang seperti di sini masalah ini tata air yang sebenarnya kalau tata airnya sudah bagus ini, apalagi Bapak anggota dewan ini Pak Ipan Wirata kan dia dari PU. Jadi kalau Ya, ya. dia urus mungkin tata airnya ini ngerti, ini pendapatannya bisa meningkat lagi 100%. Karena kalau airnya cukup untuk ini tanaman-tanaman ini Pak itu menjamin 70% keberhasilan tuh di tata air dulu. Tata air Ya. ya. Nah, kemudian lagi kita tadi waktu masuk Bapak mungkin mobilnya nggak bisa masuk. Iya, Jadi, iya, salah satunya itu Nah, tadi. dari desa sana itu ada masih jalan tanah sekitar sekilo lagi tuh. Iya. Ya itu yang mudah-mudahan nanti ke depan ya mungkin melalui Bapak ya anggota dewan ataupun nanti ada dana pokir atau bagaimana ya bisa diapakan untuk fasilitas umum jalan di sana. Kemudian di kelompok tani kita juga ini Pak sebenarnya untuk yang dikatakan bantuan untuk ke petani itu karena memang di kabupaten itu kan kecil, dananya sudah masuk ke ADD desa. ADD desa. Nah, jadi kami juga sudah mengupayakan dengan Bapak Camat dengan Kepala Desa untuk mengalokasikan dana desa ke situ. Oh gitu. Ya, tapi lagi-lagi karena memang anggaran pertanian itu APBD-nya di kabupaten itu kecil. Nah, ya kami titiplah dengan pesan dengan Bapak Ipan ini nanti waktu pembahasan APBN digedein dikit lah untuk jatah APBD pertanian. Itu yang kita buatkan. Kemudian untuk pembinaan Pak kami sini ya sebulan sekali. Sebulan Ya sekali. yang bisa kemarin karena kita kekurangan penyuluh. Kurangan penyuluh. Apa saja Pak namanya kelompok taninya yang ada di sini yang Bapak bina Pak? Selain Banyak, ini ya, Pak. selain ini Ya apa banyak. lagi? Kita di sini kan ada lebih 100 yang 170-an hampir untuk kelompok tani 170-an yang kelompok tani, sudah Pak ya Ipan. yang sudah terdaftar itu sekitar 140. Yang 30 yang baru-baru daftar belum masuk Simluh. Udah berbadan hukum ya. Ya, nah, tetapi penyuluh kita kurang, Pak. Kita Penyuluh dari kita yang kurang. 15 desa ditambah 3 desa pemekaran, 18 desa, penyuluhnya cuma 8 orang. Nah, ini dengan jarak apa? Jangkaunya terlalu jauh begitu. Tempuhin jauh. Iya. Nah, kemudian memang ya dikatakan fasilitas untuk apa itu penunjang di lapangan itu uang minyaknya kecil gitu. Nah, hanya diberi ya sekitar 200.000 sebulan kan untuk minyak motor itu saya kira hendak bisa memadai untuk kita intensif ke petani begitu. Tapi walaupun begitu kita upayakan karena sekarang itu tidak bisa langsung ke petani, tapi kita punya
dengan sekarang itu penyuluhan by phone, by Android ini, sehingga kita bisa adakan melalui ini untuk menyampaikan pesan teknologi kepada petani. Salah satunya nih Pak Pian nih yang milenial. Kita sudah by phone juga begitu. Nah, jadi karena Pak anggota dewan kemari, ya, kita senang merasa yaitu ya, dia ke konstituen. Kebetulan ini kelompok tani binaan saya dampingin, itulah yang bisa sudah kita berikan ya di pemerintah daerah juga, karena memang anggarannya kecil. Sumur bor tahun ini alhamdulillah dibantu. Baik Pak, bagus nih. Target ke depan mau diapain ini Pak? Target saya ke depan begini, harus ada tumbuh lagi Pak Alpian yang baru. Tuh yang pertama. Yang kedua, ini kan dia bertani di tepi hutan nih Ya. nah, sehingga tanah-tanah yang tidak produktif ini, kalaupun tuan tanahnya ada di sini, nanti dia nggak bisa, kita akan pinjam melalui organisasi supaya nanti bisa dimanfaatkan, nanti bisa menambah penghasilan masyarakat di sini. Dan hama juga jauh. Hama gitu. juga jauh. Umpamanya kero dan babi ini kan bertani di tepi hutan. Jadi kita juga kadang-kadang begini. Ini hama yang paling saya lihat kan babi dan kero. Tetapi tanamannya kok bisa bagus dan aman. Ini kan menjadi kadang-kadang klisenya kepada petani lain. Pak, tanam ini Pak, dimakan kero, dimakan babi. Ternyata ini bisa. Nah, kan kalau pengamatan saya, karena mereka tinggal di lokasi, kemudian untuk babi di pagarnya seperti itu sedikit, pakai plastik hitam tuh, plastik mulsa hitam. Kemudian untuk mengatasi kero, teknologinya sudah ada itu, pisangnya di pakai sarung, sarung dia disarungin begitu. Nah ini ya karena memang itu ada belajar kita, masih ada belajar orang dewasa. Di sini kan tidak ada guru dan murid. Kami dengan Pak Alfian ini kami hanya tukar pengalaman. Nah, sehingga kita ajak mereka bekerja sama dengan kelompok tani ini. Nah, jadi dengan dia bekerja sama dalam satu wadah, dia bisa bergotong royong, dia tambah ilmu, dia bisa meningkatkan pendapatan, nanti kesejahteraannya meningkat, ibadahnya juga meningkat. Nah, dengan begitu setiap dia berdoa juga dia mendoakan pemimpin-pemimpin kita di sini supaya negara kita nih makmur. Paling enggak ini kan kopinya diangkat begitu. Baik, bagus dong. Terima kasih. Wah, wejangannya semoga apa yang dicita-citakan di masyarakat yang ada di Sungai Gelam ini, khususnya para petani, terwujud impiannya, Pak ya. Pak. Mungkin nanti melalui suara DPR mungkin perlu menjadi harapan besar yang disampaikan oleh Pak Gusun tadi. Betul, ya. Mas Pian juga, mungkin Bang Ipan selaku anggota DPRD nih Bang ya, Dapil Abang ini seperti apa kira-kira menanggapi keinginan daripada rakyat Abang ini sendiri Bang? Ya, terima kasih. Artinya saya telah hadir di sini dan juga artinya mendapat masukan, juga saran, dan saran masukan itu bukan artinya kami duduk di sini. Sebelum ini kami juga udah lihat betul-betul tata manajemen, tata kelola budidaya pertaniannya saya anggap sangat bagus ya. Jadi memang apresiasi buat beliau, seorang anak muda milenial. Dan juga kita apresiasi selaku koordinator ya, PPL, yang juga tadi dia telah menyampaikan pola pembinaannya, rutinitasnya, pengawasannya, dan juga artinya dengan lahan 1 hektar ini kita lihat banyaknya varietas lokal yang beragam, yang kemudian ini saling subsidi silang, artinya super integrasi. Jadi saya sebenarnya udah berliku-liku ya, seluruh desa, seluruh komunitas petani, pasti sesuatu hal itu pasti ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi di sini rata-rata tadi beliau menerangkan bahwa ini hutan belantara dan sebelumnya ini juga belantara. Tapi 1 hektar dibuat pola tata kelola manajemen yang baik ya, untuk budidaya pertanian yang bermacam varietas tadi bisa dilakukan. Tadi bicara kadang-kadang bahasa malas nanam di hutan, banyak monyet, banyak babi.
Tapi kan di seorang penyuluh, pembina udah ada solusinya. Pagarnya seperti apa, dan saya lihat sini tertarik di dalam luas 1 hektar. Masuk aja kita seperti kita dikasih jalan ya, jalan masuk itu pohon pisang. Pohon pisang. Itulah menggambarkan pohon pisang, dan pohon pisang itu kalau tidak dimakan kera, artinya buahnya ditutupin gitu loh. Pas masuk, jadi baru kita langsung tadi ke lahan pertanian khusus jeruk yang luasannya sekitar 30 tumbuk. Dan beliau saya tangkap bahwa punya manajemen untuk tata pola tanam. Kenapa dia jeruk? Karena ini termasuk inilah salah satu varietas jeruk siam yang menjadi sumber utama. Artinya ini adalah tanaman tahunan ya kan? Artinya nunggu ini 4 tahun ya. Sama seperti bagaimana pola tumpang sari replanting sawit yang harus 4 tahun. Sebelum 4 tahun ditanam ubi, singkong dan palawija ya kan gitu. Nah, ini dilakukan secara hortikultura sendiri gitu lah. Nah, jadi menunggu 4 tahun ini panen. Sebelum 4 tahun ini kan untuk penghasilan harian yang 1 bulan, ada 2 bulan yang 1 bulan dia nanam sampingannya katu yang hasilnya ini kalau untuk makan udah cukup gitu ya, untuk beli beras udah cukup. Nah, kemudian lagi untuk supaya bisa beli lauknya lagi ya, mau beli dan bisa nabung lagi, nanam terong lagi gitu. Mobil tadi. Kalau mobil ini, kalau mobil ini gitu loh. Jadi kalau kita kesini 3 tahun lagi udah pakai mobil gitu. Karena tapi ada masukan dari anggota kelompok tani, istri belum punya. jadi saya lihat tuh manajemennya juga, tata kelolanya, tahapan-tahapannya ini sangat baik. Dan ini menjadi contoh para petani milenial yang kata Pak Korcam tadi, Korcam TPL, ya. Kusnun bilang harus banyak yang namanya Muhammad Alpian lainnya harus ada di Sungai Gebang. Dan beliau juga bikin nama kelompok taninya aja Gelam Tani artinya. Gelamnya dimunculkan supaya bahwa Sungai Gelam ini bisa terkenal di nasional. Targetnya nasional. Jadi hal-hal yang kita bincangkan sore ini saya rasa sangat produktif, karena kalau bicara teori kenyang kita, tapi bicara praktek kita buktikan tadi. Dan bicara hasil, kalau saya bilang ini tadi bahan setengah baku ya kan, ini juga laku setelah panen. Nah, setelah itu bisa ini dibuat sirup, tinggal kemasan botolnya lagi yang kemudian udah kita coba minum. Artinya bisa ada produk sirup tersendiri di sini. Nah inilah kalau ada investor tahu ini bisa dikejar. Dia belum tahu rasanya ini. Kita coba lagi Pak sedikit. Ini yang ke-14. Yang ke-14 Pak sini Pak. Masih ada Pak. Enggak apa-apa, ini alami Pak. Alami soalnya. Cuman sini ada kasirnya tak? Itu gerbang nanti pulang. Mau habis lagi. Lanjut Pak Ipan. Jadi Pak Kusnun ataupun apa Muhammad Alfian, saya selaku anggota DPR memang betul-betul apresiasi lah ya kehadiran saya di sini. Saya juga mendapat ilmu, banyak mendapat masukan secara manajemen. Ini memang intervensi tadi sarana dan prasarana. Iya, sarana artinya dan prasarana. Tadi Pak PPL juga menyampaikan 70% sarana infrastruktur air, tata kelola air untuk kebutuhan bermacam varietas tanaman ini harus memang betul-betul udah ada penyaluran, artinya pemipaan itu udah ada, dan dia diperlukan di sumur bor yang kapasitas bisa dihitung nanti ya, bisa kapasitas 5 hektar, artinya 1 hektar bayangkan tadi ratusan 1 hektar aja jeruk aja bisa menghasilkan 500 miliar 500 juta, apalagi 5 hektar. Kan kita bisa ngitung katu dengan cuman 2 tumbuk hasilnya sekian, terong dengan 20 tumbuk hasilnya sekian. Nah, kali 5, apalagi ratusan hektar ini intervensi dengan alat-alat oleh pemerintah ya,
Artinya ada pertaniannya, Iya, Pak, asintannya, asintan. dan tadi saya ke sini aja udah nyampe ke sini pakai jalan yang tidak jelas gitu loh. Artinya itu sangat dibutuhkan pula. Bagaimana jalan usaha- sarana produksi, jalan usaha tani Tapi gitu loh. apa disengaja nggak itu Pak Ipan lewat kayak gitu? Iya. Tapi kadang-kadang strategi petani juga bisa. Kadang mungkin ada jalan yang Ada bagus. jalan yang bagus. Dikasih jalannya supaya kita bantu. Tapi saya lihat memang tidak ada yang bagus. Memang tidak ada yang bagus. Nggak ada pilihannya. Kesana tidak bagus, ini tidak bagus. Jadi bagi saya artinya semangat beliau ini sangat tinggi dan penyuluhnya juga tinggi. Apalagi anggota DPR-nya juga punya semangat tinggi. Oh, iya, Pak. Artinya ini perlu kita sampaikan kepada Pak Gubernur, yang mana Pak kami betul tadi ada dana pokok-pokok pikiran dan Pak Gubernur juga ada 2 miliar per Ya, kecamatan. program beliau 2 Mudah-mudahan miliar satu kecamatan. efektif, produktif, efisien dan produktif, tepat anggaran, tepat guna, tepat sasaran. Iya. Mudah-mudahan 2 miliar tuh nyeletup ke sini gitu loh. Amin. Ya kan? Iya, Pak. Ke dalam Tani tadi. sebagian Sebagian. Artinya kan itulah. dapat rezeki. Dan ukuran untuk mengevaluasi, memvalidasi TPL lah yang melaporkan kepada Ya, dinas buat kabupaten, semacam apa apapun dinas, Ya. dinas pertanian hortikultura ya, Ya, Pak. dan peternakan provinsi itu bisa menjadi, dan saya juga bisa nanti memfasilitasi untuk itu, Iya. karena saya juga sudah membuktikan Ya. ya nyata, Nyata. terbukti. Kalau Ya. kelompok tani bukan kaleng-kaleng ya, Pak. Bukan. Kelompok tani bukan kaleng. bukan gedus-dusan, bukan. Asli. Ini, Pak, ya. Original. Original ya. Insya Allah kalau saya dan anggota ini melalui kelembagaan anggota kelompok tani ada bantuan tentang dana pokir nanti, insya Allah saya sulap di sini lebih, insya Allah lebih mengagumkan. Jadi nanti ada daya tarik untuk anak-anak muda yang nggak selera bertani. Oh, jadi ada peluang analisa usahanya. Oh, mereka itu Belajar. jadi ini Pak, menjadi apa Iya. itu penggerak gitu loh. Magang sini. Iya, tadi kan udah beneran sarana infrastruktur pendukungnya tadi untuk kajian 5 hektar dulu. Sedangkan 1 hektar dia jadi contoh. 4 hektar tinggal Pengembangan. follower istilahnya. Iya, boleh Pengikut. boleh. Biar banyak viewernya. Kan gitu. Luar biasa ini Bang Ipan. Mungkin ini cukup menarik apa yang disampaikan. Itulah tadi Pak Gusdun. Mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak Ipan tadi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Pak Gubernur mendengar, Pak Ipan juga selaku anggota DPR akan menyampaikan aspirasi ini. Iya. Pak Gusdun ya. Iya, Pak. Ya, saya mohon maaf juga walaupun saya ditempatkan di Komisi 3 di bidang pembangunan, tapi daerah pilihan saya Iya, kan dapil ini ya. Batanghari Muara Jambi. Mm-mm. Artinya konstituen kita ya, karena kita tadi sudah mengatakan artinya masyarakat kelompok tani ya butuh fasilitasi, ya saya datang ke sini. Ya. Dan alhamdulillah kedatangan ini didampingi oleh Korcam PPL Dan para nampaknya, para dan ditunggu lagi tadi dengan pot-pot petani sayur. nunggu dengan saya dengan petani katu. Katu. Ya, saya disambut dengan sayuran katu. Artinya disuruh sehat, Pak. Iya, ramah bukan. lingkungan juga. Ibu-ibu kan generasi milenial ke depan. Karena ini, Kalau Pak, banyak ibu-ibu Mengkonsumsi ini katu, insya Allah anak sehat. kalau anaknya sehat, Indonesia jadi hebat, Pak. Gitu dong. dan Bang Pian juga cepat dapat job. Kaya raya. Kaya raya. Tapi Bang Pian sedikit backgroundnya apa tadi Bang Pian sebelumnya? Karena orang tua bertani, saya juga bertani. Bertani ya. Bukan sarjana. Bukan kuliah bukan ya? Sempat kuliah, Pak, tapi semester 8 cuti. Tapi saya di bidang ekonomi, Pak. Oh, di bidang ekonomi lari ke pertanian. Ya, tapi kan ekonomi pembangunan, karena kita tinggal di kampung, melihat potensi sumber daya alam, Pak. Arti dialihkan ekonomi pertanian gitu. Iya. Tapi kan ada guru. Iya, Ada guru. Baik, terima kasih. Ini waktu kita, Bang, singkat bincang hari ini mungkin cukup sekian. Bang Ipan, terima kasih sudah mampir di sini. Mas Pian juga, Pak Gusnus, Pak Gusnur apa? Kusnun. Pak Gusnun, waktunya mungkin sebelum kita tutup, Pak Gusnun ada pesan-pesan untuk masyarakat Jambi atau Sungai Kelambi ini sendiri. Iya, pesan saya sebagai kita masyarakat petani, mari kita profesional, bekerja yang ikhlas, bekerja yang cerdas, beribadah kepada Allah,
dengan rezeki yang ada kita bersyukur. Kita doakan pemimpin kita semua mendapat tunjuk yang lurus, dia semua dan kita ini diselamatkan daripada wabah pandemi COVID ini. Nah, jadi setiap kita habis kerja, setiap kita habis sholat kita doakan, dan setiap waktu sholat sampai harus kita sholat. Nah, itu dulu. Jadi kita kerja, nah, juga ibadahnya harus yang kenceng. Nanti kalau sudah macam Alfian ini, nah ini zakatnya harus dikeluarin. Nah, jadi kita bertani yang islami, yang islami. Nah, saya kira itu ya, kita juga mendoakan ya, semua kita doakan pemimpin kita, orang tua kita, negara kita dan kita ya, supaya kita hidupnya nanti itu ya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, Indonesia itu makmur dan maju sentosa. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih juga. Ini kunjungan Bapak anggota Dewan melihat kami di sini. Kita terima kasih ya. Ini tandanya ya, tadi anggota Dewan yang merakyat, yang betul-betul Mau lihat tahu masyarakatnya, konstituennya. Nah, karena ada juga saya lihat tuh begitu jadi anggota Dewan tidak pernah lagi turun. Nah, nanti turun pada waktu kampanye. Ada juga Jangan tersinggung Pak ya. Ada istilahnya, kasih baju bawa tanggal, kasih 100, ganti maju awak tinggal hubungan putus. Itu. Nah, Basnian ini saya lihat ya. Nah, saya apresiasi dan terima kasih Pak gitu. Jadi rakyat kami dikunjungin, dia berkeluh kesah. Bapak tahu sendiri yang kami alami mau datang kemari tadi, kita sudah jalannya berlumpur-lumpur gitu, malam mobil tinggal jauh, kita jalan kaki tadi kan, sampai kemari. Inilah ya kondisi petani kita, yang masih banyak perlu kita beri bantuan, kita bimbing supaya dia bisa sejahtera. Kira Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Usun ya. Ya Pak. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pan, silakan biar sedikit. Mumpung ada teman-teman petani. Pak Ipan buka gelam tani. Sukses selalu. Jawab rame-rame ya. Iya, Pak. Ya. Kalau Pak Ipan jemput gelam tani, sukses selalu. Kita udah rame-rame ya. Oke, baik Pan. Gelam tani Sukses selalu. Alhamdulillah. Baik, saya Bung Idris. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.